Sebelum kita masuki acara-acara pada pagi hari ini, kami mohon maaf kepada jemaah untuk kiranya dapat mengikuti stop yang baik agar nanti kiranya dapat belakangan untuk mewakili atau memulai acara pada pagi hari ini. Assalamualaikum. Yang kedua, pembacaan kalam ilahi sambutan dari DKM Masjid Al-Munir akan disampaikan oleh Ketua DKM yaitu Bapak Ustaz Farhan Sudiana dari Korkomas Hadir. Selanjutnya yaitu acara utama tausiah yang akan disampaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala dan senantiasa dapat terus menyiarkan agama Islam yang sama-sama kita. Acara selanjutnya yaitu mengingat waktu semakin kita dengarkan pembacaan kalam ilahi. Billahi minasyaitonir rajim. الإنسان بالشر
Tolong Munir, Ustaz Muhammad Sudiana. Ustaz Sudiana kami. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allah Ta'ala bi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Performas Bapak Haji Eman Sulaiman, beliau berhalangan, nanti akan diisi sambutannya oleh kita Bapak Ustadz Basir. Tak lupa sama-sama kita hormati para ketua DKM Masjid Kelurahan Malakasari serta jamaahnya, Majelis Taklim kaum ibu yang alhamdulillah ya performa itu semakin membesar, semakin banyak. Dan tak lupa sama-sama kita hormati para ketua RW yang ada di lingkungan Malakasari, ketua RT dan para LMK. Lebih khusus kepada guru kita, ceramah kita, Bapak Ustadz Haji Anan Nurdin LC. Puji syukur marilah kita panjatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat limpahan rahmat, nikmat, taufik dan hidayahnya sampai dengan pagi yang sejuk ini kita masih diberi kesempatan untuk hadir dalam rangka pengajian Korpomas yang diadakan setiap seminggu sekali. Mudah-mudahan langkah niat kaki kita diawali dengan kaki kanan dari rumah mendapat pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Jami'ah yang berbahagia, kami atas nama pengurus Masjid Jami'ah Munir mengucapkan terima kasih kepada Korpomas yang telah memberi kesempatan kepada masjid kami dalam rangka mengadakan pengajian mingguan Korpomas. Mudah-mudahan ini sebagai bekal dan ilmu buat kami sebagai pengurus. Harapan kami Korpomas semakin membesar dan jamaahnya semakin membludak nanti. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kami juga semua dari yayasan pengurus mendukung seluruh kegiatan yang ada di Korpomas, dan harapan kami juga tentunya setiap Korpomas diadakan kita menjadi, keimanan kita menjadi lebih baik, kesabaran kita juga menjadi lebih baik, akhlak kita juga menjadi lebih baik. Nah, mudah-mudahan apa-apa yang nanti pencerahan yang akan disampaikan oleh berbagai macam ustadz dapat menjadi bekal ilmu buat kita baik di dunia dan akhirat. Dan akhirnya kami sebagai pengurus mengucapkan terima kasih tak lupa kepada Masjid Taklim kaum ibu yang ada di Masjid Al-Munir yang telah membantu terlaksananya kegiatan pada pagi ini. Mudah-mudahan semua amal ibadah pengurus yang membantu dalam kegiatan Korpomas pada pagi ini mendapat pahala dan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sepatah kata dari Ketua DKM Masjid Al-Munir Ustaz Rudiana. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau senantiasa menambah persaudaraan di antara kita semuanya. Selanjutnya yaitu sambutan dari Korpomas yang pada kesempatan pagi hari ini akan disampaikan oleh Ustaz Basir. Kepada beliau, Ustaz Basir, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarika lah. La ilaha illa huwa wa ilaihi nusyur.
أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Porkomas yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wakili Ketua Umum Porkomas karena ada kepentingan keluarga ke arah Subang. Ada beberapa hal yang akan kami berikan pengumuman. Yang pertama adalah diharap nanti selepas acara ini para ketua DKM untuk tidak meninggalkan tempat, mengambil jatah Al-Quran yang telah disediakan oleh himpunan kepada Pak. Nanti insya Allah silakan berhubungan dengan Bapak Suhedi atau Bapak Yordan setelah acara ini. Kemudian yang kedua kepada Porkomas, karena itu adalah merupakan dana yang bisa digunakan untuk pergerakan Porkomas maupun SARI. Kami berharap sekali nanti silakan menghubungi. Dan selanjutnya adalah untuk Kasuling minggu depan insya Allah akan diselenggarakan di, insya Allah penceramahnya adalah Profesor Dr. Arif yang insya Allah akan mengisinya, dan kemudian akan diadakan bazar. Jadi kepada Ketua Mas Nurul Hidayah, silakan bersiap-siap karena nanti akan ada bazar di tempat itu. Dan selanjutnya akan ada pengajian subuh Ahad besok, akan ada pengajian DMI. Bersedia kesempatan untuk kegiatan Porkomas Kasuling hari ini. Semoga apa yang telah dikeluarkan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apa saja yang kemudian sudah menetes keringatnya akan berbuah pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang bisa kami beritakan. Sekali lagi mohon maaf lahir batin, dan apa yang kemudian sudah disampaikan semoga menjadi periksa adanya, menjadi buah pikir buat kita semuanya untuk menuju ke depannya Porkomas dan DMI Ranting Marakasari lebih berguna lagi, lebih bermanfaat lagi, dan lebih baik lagi. Karena kita punya mimpi besar, Porkomas dan DMI ini di Ranting Marakasari bisa menjadi rumah besar bagi masjid-masjid se-Malakasari, dan juga bisa menjadi problem solver bagi masjid-masjid se-Malakasari. Mudah-mudahan itu nanti ke depannya. Akhirul kalam apa minkum? Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dan juga arahan yang telah disampaikan oleh Bapak Ustadz Basir yang mewakili Porkomas. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi dapat kita dukung bersama-sama demi pergerakan dan kemajuan Porkomas yang ada di lingkungan kita. Selanjutnya yaitu kita beranjak ke acara puncak, yaitu sama-sama kita mendengarkan tausiah agama yang akan disampaikan oleh guru kita Haji Anam Nurin Elsi. Mudah-mudahan nanti apa yang beliau sampaikan dapat kita ambil manfaatnya dan dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kepada Bapak Haji Anam Nurin Elsi, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum. Semangat pagi-pagi nih, pada bangun dah, bangun. Berdiri Ustaz. Berdiri. Berdiri. Nah, yang megangnya siapa kalau berdiri? Berdiri ya. Nah, ini banyak orang ya kayak gitu ya. Tadi mah nggak kelihatan tadi mah. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini semangat begini kayaknya kuotanya masih banyak kuotanya. Pulsanya masih penuh pulsanya ya. Kalau pagi-pagi subuh-subuh ngumpul bersama-sama, Masya Allah, mari kita berbaik diri. Jangan keluar dari jamaah Porkomas. Amin. Kenapa jangan keluar? Ada dua alasan. Di jamaah ini harus diperkuat, harus kita kuatkan. Ada dua alasan. Satu,
Lingkungan itu berpengaruh. Dengan siapa kita berteman, itulah kita. Makanya zaman sekarang kalau mau kerja ada istilah endos. Endos. Ini orang siapa, lihatlah temannya. Nah, orang-orang baik seperti ini maka harus tetap berada dalam satu jamaah Forkomas. Amin. Seperti tadi kata Ustaz Basir, mudah-mudahan Forkomas dan DMI kedepannya akan menjadi palang pintu umat Islam khusus di kecamatan apa ini Duren Sawit, dan ya untuk Indonesia kedepannya sebagai gambaran kedepannya. Amin. Lingkungan itu berpengaruh. Imam tadi Ustadz, Masya Allah suaranya enak, begitu baca waladhdallin, kita jawabnya coba kalau waladhdallinnya udah setengah sekaratul maut, waladhdallin jawabnya nggak mungkin yang waladhdallin jawabnya amin, dia langsung pingsan. Imamnya langsung pisah. Itu berpengaruh. Makanya kata Rasulullah SAW, almar'u ala dini khalil. Seseorang itu agamanya ditentukan oleh agama temannya. Kita beragama di sini bersama-sama, maka teruslah kita bersama-sama dalam jamaah, jangan hidup sendirian. Kedua, harimau di hutan kalau mengejar mangsa yang bersama-sama atau yang sendirian? Yang sendirian. Nah, kalau bersama-sama begini kita nggak bakalan ketipu sama politik-politik yang nggak jelas karena ada arahannya. Itu dua kepentingan kita berada dalam satu jamaah. Hadirin rahimakumullah, saya tidak akan membahas itu. Kita bersolawat dulu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena barang siapa yang bersolawat kepadanya itu benar-benar seperti bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita doakan juga jamaah kita yang sedang berhaji, berumrah, mudah-mudahan hajjan mabruran wa sa'yan mashkuran. Mudah-mudahan kita semua juga mempunyai kesempatan untuk berhaji ke sana. Amin. Allah ya Rabbal Alamin, bertemu dengan Rasulullah di Raudhah. Karena dalam hadisnya barang siapa yang membaca salam kepada Rasulullah di Raudhah, radda alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Orang yang membaca salam kepada Rasulullah di Raudhah, maka ruh Nabi dikembalikan sampai beliau menjawab salam kepada kita. Maka berarti ruh Rasulullah SAW ada bertemu dengan kita di Raudhah. Kalau kita baca salam ke beliau mendengar, cuman ada di Raudhah, kadang-kadang ada orang baca salam teriak-teriak, Assalamualaikum ya Nabi Allah. Jangan. Adabnya kalau baca salam sama Rasulullah tidak boleh Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah, Assalamualaikum ya Mustafa Allah, Assalamualaikum ya khairat Allah. Masya Allah, semua kita berada di Raudhah. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan sehat semuanya. Kita doakan, kita dorong dengan Al-Fatihah di sini. Wa barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Sesuai tema yang saya berikan adalah kajian tafsir hari ini. Tafsir apa? Tafsirnya sesuatu kajian bagaimana kita memahami Al-Quran, makna yang tersembunyi di dalamnya. Karena Al-Quran itu, jangankan kita orang awam, orang Indonesia, bahkan orang Arab sekalipun belum tentu paham apa yang terkandung di dalamnya. Belum tentu bisa paham. Kata-kata
kata-katanya penuh dengan syair yang sangat kuat, yang sangat dalam, sehingga kalau kita belajar tafsir otodidak, membaca Al-Quran sendiri, memahami maknanya sendiri, jangan-jangan salah tafsir. Maka tidak bisa sembarangan menafsirkan Al-Quran, karena kandungan yang di dalamnya itu sangat kuat. Ini kalau Al-Quran diceritakan dengan segamblang-gamblangnya gitu ya, mungkin bukan 30 juz tetapi 100 juz bisa saja. 30 juz saja susah hatam, susah hafal, apalagi 100 juz, kagak kelar-kelar kita baca Quran. Contoh yang paling terkenal adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Dan ayat yang kedua ya, idza jaa nasrullahi wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi. Ketika ayat itu diturunkan, orang-orang pada senang. Bagaimana tidak senang Allah mengirimkan bantuan, Allah mengirimkan kemenangan, bahwa Islam nanti akan banyak orang masuk Islam, semuanya akan masuk Islam. Oh, pada senang semuanya. Karena secara makna zahir, makna yang kita lihat, Allah memberikan kemenangan. Betul Pak? Senang nggak? Senang memberikan kemenangan. Para sahabat semuanya tersenyum, kecuali satu sahabat. Ada satu sahabat yang menangis pada waktu itu dengan diturunkannya ayat An-Nasr. Siapa nama sahabat? Siapa nama sahabat yang menangis pada waktu itu? Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas sendirian yang menangis ketika ayat itu diturunkan. Yang lain tersenyum, tapi Abdullah bin Abbas menangis. Maka Umar bin Khattab mendekatinya, ya Ibn Abbas, apa yang membuat kau menangis? Ma'abkak. Maka kata Abdullah bin Abbas, ayat ini memberitahukan kepada kita bahwa sebentar lagi Rasulullah akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Zahirnya mengatakan kemenangan orang masuk Islam, tetapi makna yang tersembunyinya adalah sebentar lagi Rasulullah akan berpulang. Menangislah semua para sahabat mendengar keterangan Abdullah bin Abbas, karena memang beliau mendapatkan doa Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, Abdullah bin Abbas ini jadikan orang ahli fikih dan jadikan dia ahli dalam bidang tafsir, maka memaknai Al-Qur'annya sangat dalam. Hadirin rahimakumullah. Contoh ketiga, misalnya di dalam surat Al-Buruj, was-samaa'i dzatil wal yaumil wa syahidin wa mashhud qutila ashabul. Kita ambil kata-kata qutila ashabul ukhdud. Qutila secara harfiah kata qutila sudah dibunuh. Ashabul ukhdud orang-orang yang membuat parit. Kata lebih dalamnya, terkutuklah orang-orang yang membuat parit. Ini kalau kata zahirnya berarti orang yang membuat parit terkutuk, orang yang bikin selokan terkutuk, orang yang bersihin sungai terkutuk, orang-orang yang bikin lubang di depan rumah. Kalau kita tafsirkan secara harfiah, lalu apa artinya? Makna di dalamnya terkandung makna yang sangat dalam, yaitu bercerita tentang orang-orang raja seperti Fir'aun. Seorang raja yang mengaku Tuhan, tidak disebutkan kapan, tidak disebutkan di zaman Nabi siapa, tahun berapa. Dalam kitab tafsirnya disebutkan di Yaman. Seorang raja di Yaman yang disebut dengan daerah Najran. Ini kisahnya panjang. Dalam Al-Quran cuma 3 kata, qutila ashabul. Bagaimana ceritanya? Diceritakan ada seorang raja yang mengaku sebagai Tuhan, besar, mempunyai pasukan yang sangat besar. Bahkan saking besarnya itu raja, dia pun dikelilingi oleh dukun-dukun sahir-sahir yang kuat.
Maka jangan aneh kalau sekarang semua pemimpin rata-rata punya dukun. Ada dari sononya. Kalau bukan dukun istilahnya guru spiritual, betul? Kalau bukan guru spiritual namanya Habib, betul? Karena memang dari dulunya ada dukun besar-besar. Mau MotoGP pakai, ya MotoGP aja pakai dukun, orang barat bingung. Ini orang ngapain begini-begini? Ternyata musim hujan, lah hujannya tetap turun. Zaman sekarang begitu, dari dunia begitu, dia tuh ada dukun. Di zaman Fir'aun ada dukun. Nah ini dukun sadar tentang posisinya udah sepuh. Saya udah tua. Ini makanya kalau kita jadi imam, saya pernah ke sebuah daerah, pernah menetap di Jakarta Pusat, ada imam gak mau diganti. Kalau dia keduluan kagak jadi ke masjid, balik lagi dia kalau kagak jadi imam, dia balik lagi. Padahal bacanya udah belepotan. Baca surat Wadduha saya bingung. Waduh. Waduh, kenapa gitu kan? Nah ini pentingnya kaderisasi. Ternyata kader itu penting. Si dukun ini bilang ke raja, raja, saya udah tua, tolong cari anak paling berprestasi sebagai kader. Wah, dicarilah pemuda. Di sini juga begitu. Siapkan kader-kader terbaik untuk imam. Ya kalau ustadz misalnya nanti sudah sepuh, yang gantiin imam siapa? Ustadz Aceh? Di masjid yang lain saja. Di masjid yang lain, masa Ustadz Aceh subuh di sini, subuh di sono, subuh di sono? Kan nggak mungkin nanti subuh nunggu Ustadz Aceh. Siapin kader di sini yang terbaik menjadi imam, calon imam. Ayo pesantrenin anaknya jadi calon-calon hafiz di Subang, murah meriah di pesantren saya. Pesantren Anibras, terjangkau, murah meriah, pakai kasur, pakai ranjang, kasurnya aja Florence. Promosi, Bapak pakai kasur apaan? Ini Florence, kasurnya. Siapa yang beliin? Orang Kuwait, saya emang nggak punya duit. Dikasih semuanya dari sono. Ayo pada mondok deh. Kaderisasi. Ini saya ada masjid di di Pondok Kelapa. Dulu suka kesulitan imam. Sekali saya tidak ada pada kelimpungan. Saya udah bikin rumah tahfidz aja deh. Bikin rumah tahfidz, sekarang ada 20 orang, ada satu orang udah 20 juz, suaranya bagus-bagus. Siapapun imam utama pergi, nyantai 20 orang. Betul nggak? Calon imamnya 20 orang. Jangan sampai Ustadz Rudiana tidak ada. Pada bingung. Bukan tawadu, kagak becus. Kadang-kadang begitu ya. Siapin kader. Nah si dukun ini juga begitu. Adalah satu pemuda yang dikader dengan sangat baik. Ini pentingnya kaderisasi. Dalam ilmu manajemen bahasa Arab disebut dengan sina'atul rijal. Bagaimana membuat tokoh baru. Pak, Bu, saya mau tanya, Pak Jokowi itu jadi presiden kebetulan atau dikader? Kebetulan. Orang yang ngerti manajemen politik begini. Dikader, Pak. Dikader. Ketika SBY berkuasa, PDIP sendirian satu partai yang menjadi oposisi. Mereka berpikir, apa yang diinginkan oleh rakyat Indonesia? Bukan orang tokoh yang pintar, yang gagah. Orang sederhana, merakyat. Maka promo pertama kali dia dijadikan wali kota Solo. Berita pertama yang muncul adalah satu-satunya wali kota di Indonesia yang tidak ngambil gaji. Betul? Kedua nih, sistem kaderisasi berjalan mereka. Tiba-tiba ada mobil hantu, mobil SMK, betul, mobil nasional, betul, dipakai Solo. Solo itu logonya apa namanya ini? AD1, betul.
AD1 jadi mobil operasional wali kota Solo. Semua media termasuk saya hatiku. Media-media internasional semuanya pada ke Solo, semuanya termasuk saya, liputan ke sana. Koordinasi sama Pak Jokowi, saya sekarang masih punya kartu nama Pak Jokowi waktu itu liputan ke sana. Cuma sekarang sombong, saya telepon kagak nyangkut. Sombong banget. Lah dulu mah saya telepon, di mana Nan? Ya Pak, sebentar lagi akan ke wali kota ke situ. Ya udah, Bapak sudah di sini, baik banget dulu mah. Sekarang di telepon kagak aktif. Ganti nomor kayaknya ya. Itu kita ke sana. Datang ke Solo, luar biasa. Wartawan ada di situ semua. Assembly untuk SMK sudah jadi. Tapi dirasa wartawan saya mulai bertanya-tanya. Tiba-tiba ketika kita dengan wali kota Solo, di situ waktu itu dengan Pak Jokowi, ada telepon masuk dari Dahlan Iskan. Menteri apa pada waktu itu? BUMN, Menteri BUMN. Nah, apa yang terjadi? Menteri BUMN mau lihat SMK. Saya pikir, wah ini pemerintah pusat mau mengembangkan SMK, bagus dong. Apa yang terjadi? Tidak diizinkan. Tidak boleh pemerintahan sekarang ungkat-ungkit SMK. SMK punya kita. Padahal Iskan yang sudah di Malang pada waktu itu terpaksa tidak jadi ke Solo, dia diarahkan ke SMK di Malang yang kunjungan dadakan. Padahal rencananya di SMK. Big question, pertanyaan besar. Kenapa tidak boleh itu SMK disentuh oleh pemerintah pada waktu itu? Karena kendaraan politik. Kendaraan politik. Wow, semuanya bertanya-tanya. Akhirnya kita sebagai wartawan, ini ada apa? Akhirnya kita cari-cari informasinya. Ternyata SMK itu adalah mobil yang diciptakan oleh seorang ahli otomotif di Solo. Namanya Pak Nurkiat. Dulu sasisnya SMK Nurkiat. Bukan SMK Nurdin, bukan. Bukan Nurdin. Tapi begitu kita lihat nggak ada Nurkiatnya, kita datangilah Pak Nurkiat ke sana. Pak Nur, Bapak gimana? Oh, saya otomotif, saya belajar di Jerman. Dulu ada SMK mau berangkut, saya ambil. Nenek pada bikin mobil aja deh. Bikin mobil udah namanya juga SMK, mobilnya SMK. Cuman karena gua yang bantu, Nurkiatnya dimasukin lah, bikin berapa mobil. Begitu penguasa datang, Nurkiatnya kemana Pak Nurkiatnya? Yang jelas tidak jadi presiden, itu aja. Jangan nanya kemana gitu. Cobalah itu mobil ke Jakarta waktu itu kita bercanda, Pak. Kayaknya Bapak menuju RI 1 nih pakai SMK. Kamu bisa aja ngurusin Solo aja, saya susah di sini. Gimana mau jadi RI 1? Kita pulang, itu SMK menjadi dites emisi ke Jakarta di kendaraan. Datanglah ke Jakarta, begitu nyampe di Jakarta jadilah gubernur DKI. Begitu jadi gubernur DKI, masuk got aja difilmin. Pertanyaan saya, apakah Bapak waktu itu beliau masuk got diliput oleh semua wartawan kebetulan? Dikader sedemikian rupa bagaimana jadi berita. Sekarang Pak, kalau Ustadz Basir punten ke got ada yang liput nggak? Iya. Kali kata tetangganya, nggak Ustadz ngapain? Kagak ada kerjaan. Betul nggak? Nah ini mah diliput ke got apa? Lalu tiba-tiba ada banjir besar. 24 jam liputan. Itu dalam bahasa media disebut dengan news setting agenda. Bagaimana berita disetting oleh satu kekuatan yang wartawan senior pun tidak sadar. Kita nggak sadar dia arahkan oleh satu kekuatan. Ini pentingnya kaderisasi. Boleh yang berkuasa SBY pada waktu itu, tapi setelah itu kita rebut dengan apa? Baju Pak Jokowi 100.000, celananya 100.000, sepatunya 100.000, betul?
bajunya harus putih, harus dilipat. Itu apakah kebetulan Pak Jokowi suka baju begitu? Disetting. Baju Bapak harus merakyat. Apa yang dipakai oleh rakyat, bajunya seperti apa? Ini para pemikir yang disebut dengan think tank. Think tank itu adalah sekelompok orang yang berpikir bagaimana membuat tokoh baru. Oke, Pak Jokowi aman jadi presiden 10 tahun. Tiba-tiba ada tokoh baru, asalnya jadi anggota DPR RI, dipindah jadi gubernur Jawa Tengah. Kader baru. Namanya? Itu kaderisasi terus. Seperti tadi dalam kisah Ashabul. Di kader sedemikian rupa. Bukan Ashabul Kahfi, bukan. Ini kenanya Ashabul Kahfi doang. Bukan Ashabul Kahfi, bukan Ashabul Udud. Ashabul Udud apa Pak? Tukang rokok. Ahli hisab. Ahli hisab. Nah, kaderisasi itu penting. Maka si anak muda ini juga dikader. Dikader sedemikian rupa, belajar sahir, belajar perdukunan. Wah, dia menguasai. Anaknya pintar. Dia menguasai dalam waktu singkat. Cuman saking pintarnya anak ini, dia ngambil guru kedua. Guru kedua tempat dia bertanya itu rahib. Rahib itu ustadz yang beriman kepada Allah. Bersembunyi, dia suka berguru juga ke situ. Dan tersentuhlah dia, karena dia sering dimarahin oleh si dukun, tapi tidak sering dimarahin oleh si rahib. Makanya ibu nggak boleh marahin anak, suka pada kabur anak zaman sekarang. Apalagi marahin suami, ntar kawin lagi, harus ada mana ya? Suami pulang kerja malah dimaki-maki, mana duit? Kagak gablek gua. Aduh, mana sana dulu. Wah, udah kagak betah gitu. Ini si anak muda ini adem dengan si rahib, maka masjid gitu harus bikin adem sama anak-anak. Ada anak bercanda jangan dimarahi. Kadang-kadang kita malah lagi sholat, Allahu Akbar, anak-anak lari-lari. Hei, jangan lari, gua lagi sholat. Biarin aja dia mulai, mau apa biarin aja, kita memusuh aja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adem dia bersama si rahib, akhirnya dia berguru sampai akhirnya lebih yakin kepada rahib daripada kepada dukun. Satu kejadian, tiba-tiba ada ibu-ibu majlis taklim Ormas mau pergi, tiba-tiba dihadang oleh harimau besar. Tak tahu tuh harimau zaman itu kayak apa, Anda nggak tahu deh seperti apa harimau. Minta tolong sama si pemuda ini, mud sini. Ya, anak muda maksudnya, bukan mama muda Pak, bukan anak muda. Itu ada harimau, kita mau bisa jalan, bingung. Ini dari mana? Saya ngusir harimau, saya juga takut. Akhirnya, Bismillah, dia ngambil batu, anggap aja ini batu kayak. Dia ngambil batu. Dia bilang begini, ini saya akan lempar harimau dengan batu ini. Dengan menyebutkan Tuhan rahib. Kalau Tuhan rahib yang benar, maka harimau itu mati. Kalau yang benar Tuhannya si dukun, berarti harimau tidak mati. Ini namanya kadang-kadang doa mengancam namanya. Betul? Bapak pernah doa mengancam? Ibu pernah doa yang mengancam sama Allah? Pernah enggak? Agak sopan banget. Saya pernah, Pak. Saya pernah keselentok, orang Sunda bilang keselentok, terdesak. Besok masalah saya harus selesai ya Allah. Kalau tidak selesai berarti kau tidak maha kuasa. Waduh. Saya ya Allah, kalau besok masalah saya tidak selesai berarti kau tidak maha kuasa. Kalau kau maha kuasa, tunjukkan kau maha kuasa. Langkahkan kaki saya ke arah yang kira-kira menyelesaikan masalah saya ini. Saya udah nggak kuat. Betul, saya serius Pak. Saya hanya mengikuti kata hati harus kemana ya Allah, bimbing saya harus ke siapa, menghadap, berbicara dengan siapa. Pokoknya masalah saya besok harus selesai. Dan tentu saja Pak, kaki saya tiba-tiba diarahkan kepada satu orang, dan besokan persis jam 4 sore selesai masalah.
semua masalah selesai oleh satu orang itu. Itu doa mengancam. Besok saya mau ngancam di telepak malaikat. Ini anak muda juga begitu. Ya Allah, kalau kau benar sebagai Tuhan, dengan batu ini hewan itu harus mati. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut Tuhan, si rahim itu dia lempar. Buat situ. Matilah si hewan itu. Dan akhirnya dia menjadi orang terkenal, tabib terkenal. Minta obat ke dia, yang buta datang minta diobatin. Jadi kita kalau sudah viral kan begitu Pak. Ya waktu itu viral juga Pak, namanya dilempar batu hewannya mati. Wah ini orang sakti nih. Oh langsung di TikTok, langsung di IG, nyebar semuanya tuh. Betul Pak? Oh kayak yang dari Dayak itu. Siapa yang datang ke Ibu Dayak? Nggak ada. Oh, datang semuanya viral semuanya itu. Yang buta dan kodarullah itu yang buta disembuhin sama dia jadi lihat. Yang tuli dijampe sama dia sembuh. Yang korengan, yang gatal-gatal dia jampe sembuh. Semua penyakit sama dia bisa sembuh. Akhirnya berita ini sampai kepada raja. Wah ini kader bagus ini. Ayo kamu udah lulus jadi dukun. Tapi begitu ditanya, mana yang kamu sembuhin si buta itu? Dipanggil si buta itu. Siapa yang menyembuhkan kamu? Yang menyembuhkan saya Allah, Tuhan saya, Tuhan pemuda dan Tuhan Bapa. Ada Tuhan selain saya? Ya. Namanya Allah. Kamu juga harus beriman kepadanya. Marahlah si raja ini. Maka yang buta itu disiksa, dia gergaji dari pantat sampai ke kepala. Sampai kepalanya terjatuh di depan si anak muda itu. Si pemuda ini juga disiksa sama. Wah disiksa sampai siapa yang mengajarkan kamu ini? Bukankah kamu belajar kepada si dukun? Ternyata si pemuda ini kalau zaman sekarang selalu ngambil second opinion. Opini kedua. Bahasa Qur'annya disebut dengan tabayyun. Jadi kita jangan langsung percaya sama satu berita. Saya tukang bikin berita, kagak pernah nonton berita. Karena saya tahu bagaimana bikin berita. Siapa yang bikin berita, tujuannya apa, dapat duit berapa. Saya nggak pernah nonton berita. Apalagi sekarang, berita sekarang Pak. ILC di stop, betul? Kenapa di stop? Itu rahasia di belakangnya. TV One diancam akan diambil semua iklannya kalau ILC tetap jalan. Rahasianya. Nah ini second opinion ini penting. Kita harus tabayun, tidak boleh langsung percaya dengan satu informasi, tidak boleh. Karena saya sendiri hafal bagaimana cara buat berita. Siapa narasumbernya, harus ngomong apa, siapa yang dibela, siapa yang dijatuhkan. Kira-kira seperti itu. Maka kita harus tabayun. Ini si pemuda juga tabayun proses second opinion. Pendapat kedua. Dalam kesehatan ada harus pendapat dokter kedua. Saya pernah anak saya sakit. Bawa ke satu dokter, Pak harus operasi ini. Bawa rumah sakit kedua, harus operasi nih Pak. Di ususnya ada, banyak banget ini penyakitnya. Ususnya harus kita potong, kita bersihin, kita sambung. Lah, kayak usus ayam. Saya bilang usus anak gua. Enak banget lu potong, lu cuci, lu sambungin lagi. Emang kayak selang gitu. Saya nggak percaya. Datang lagi ke rumah sakit ketiga. Rumah sakit ketiga sudah mau operasi, saya lihat profesor turun dari atasnya itu ngerokok. Bilang itu siapa dok? Itu suster itu siapa? Itu profesor, yang profesor anak-anak di sini. Enggak, saya batalin, saya bawa keluar. Pak nggak bisa keluar. Ini anak saya, bukan anak ibu. Tapi bapak tadi pak bayar pakai kartu kredit. Sini saya balikin ke saya. Karena undang-undangnya tidak boleh di rumah sakit. Ini kalau profesornya berani merokok di rumah sakit, ini profesor gablek ini. Nggak benar ini anak saya nanti. Nggak, cabut. Kok persahabatan? Ya Pak, tapi penuh di sini gini, ini harus operasi. Akhirnya saya
Waktu itu di Pondok Bambu, di situ yang banyak toko-toko kasur itu, jam 2 pagi di situ saya merenung. Telepon ke istri saya di rumah, tolong kamu istihoroh, anak kita harus dibawa kemana. Habis istihoroh dia bilang, Hermina, dibawalah ke Kampung Melayu. Kampung Melayu di situ 5 dokter turun semua. Diperiksa anak saya sama 5 dokter itu, ahli anak, ahli saraf, ahli jantung, semuanya diperiksa. Pak, gak usah operasi pakai potong usus segala, bikin saya kaget. Terus diapain, Prof? Ini mah cuma tipes. Lihat Pak, dokter pertama operasi, kedua operasi, ketiga operasi, keempat operasi, yang kelima tipes doang Pak. Emang kalau tipes mah bakteri di usus kelihatannya banyak, tapi bukan buat dipotong. Dikasih cacing juga sembuh. Masya Allah, anak saya kalau waktu itu diubek-ubek itu perutnya udah kayak apaan. Makanya penting tabayun. Nanti kasih anak muda ini tabayun, dia punya second opinion. Maka ketika ditanya sama raja, saya punya si rahib, dipanggil rahib, disiksa juga si rahib itu sampai kamu harus kembali, saya sebagai tuan, bukan yang lainnya. Tidak mau digergaji juga itu si rahib, disiksa sampai ke kepala, sampai dada. Pemuda, kamu mau balik nggak? Nggak. Akhirnya panggil pasukan tentara. Weh tentara, bawa ini si pemuda ini, bawa ke gunung. Bukan ke Gunung Salak. Kalau ke Gunung Salak mah di atas dilemparin nyangkut di pohon, amin. Ya kan nggak kenapa-napa, betul nggak? Ini di timur tengah, gunungnya batu meluluan. Kalau dilempar dari atas, mati. Dibawalah oleh para tentara, dia diikat, tidak bisa bergerak apa-apa. Wah, tidak mungkin, dia pasti mati, kata si raja. Tapi ada satu doa yang dibaca oleh anak muda ini. Ini doa penting. Kalau kita disakitin orang, doa pakai ini, Allah yang membalasnya. Mau tahu doanya? Berarti banyak yang disakitin tetangganya. Kayaknya gitu ya. Berarti ini pada masalah sama tetangganya kali ya. Yang kayak di berita yang buangin air tinja ke sebelah juga. Ada doanya nih. Kalau kita didolimi sama orang, baca doa ini, Allah yang ngurusin. Karena mungkin kalau kita balas dendam urusannya polisi, tapi kalau Allah, baca doa ini. Allahumma. Ya, pada semangat ya. Sini. Ini doa beneran ini, bukan bercanda saya ini. Masa Ustaz bohong, beneran ini. Doa ini manjur. Allahumma ikfinihim bima syi'ta. Allahumma ikfinihim bima syi'ta. Ya Allah, jangan diikuti ya. Ini pada semangat banget ini. Kayaknya punya dendam sama seseorang ya. Allahumma ikfinihim bima syi'ta. Ya Allah, saya serahkan urusan mereka kepadamu, terserah mau diapain. Maka urusan balas dendamnya ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qadarullah, naik ke gunung, tiba-tiba gempa. Gunungnya gempa, si pemuda diikat, nggak bisa kemana-mana. Lah yang kagak diikat pada kebuang semuanya, pada jatuh semuanya. Mati semuanya tentara. Tinggallah si pemuda itu, lepasin ikatannya. Dia ngenyein raja, balik lagi ke istana. Ya kita mah kalau udah selamat kan kabur Pak ya. Betul nggak? Udah selamat nih, gua mah kabur aja dah. Ini lah enggak, dia balik lagi. Raja, halo. Wah, kok kamu nggak mati? Kemana yang lain? Saya baca doa itu. Doa apaan? Doa Allahumma ikfinihim bima syi'ta. Terus, ya udah mereka mati, saya selamat. Bingung si raja ini. Ambil pasukan kedua, bawa ke laut. Ikat lagi dia, bawa ke laut, sampai di tengah laut, buang. Baca doa lagi yang tadi, Allahumma ikfinihim bima syi'ta. Ya Allah, ini urusan, terserah mau diapain. Dan benar saja di laut tiba-tiba ombak tinggi, semua tentara mati. Kecuali si pemuda tadi, dia balik lagi ke raja. Balik lagi.
Raja bingung. Hai gulam, hai anak muda, kira-kira kamu punya apa ini? Saya nggak punya apa-apa, saya cuma punya Allah. Terus kalau mau bunuh kamu punya saran? Punya. Gimana caranya? Salib saya di tengah lapangan, lalu panah saya, baca doa ini, saya pasti mati. Apa doanya? Bismi Rabbi hadzal gulam. Baca doa itu aja. Bismi Rabbi hadzal gulam. Dengan atas nama Tuhan pemuda ini. Setuju? Baiklah, dikumpulkan semua masyarakat rakyat Najran, dikumpulkan, dia disalib, disiapkan panah pakai speaker besar. Bismi Rabbi hadzal gulam. Dia lepaskan itu panah, hampir melenceng, diambillah oleh si pemuda itu panah itu, ditancapkan ke lehernya. Matilah pemuda itu, terjatuhlah dia berlumuran darah. Senang si raja, wah habislah para pengganggu agama di sini. Tokohnya sudah saya bunuh, tokohnya sudah saya penjara, orang-orangnya sudah saya tembak, buktinya sudah saya hilangkan. Itu yang dilakukan oleh Sampo. Betul Pak? Sampo itu luar biasa. Kejadian KM 50 tembak, dah, seminggu lagi KM 50 rest area hilang. Bapak suka lewat tol Cikampek, ada rest area KM 50 sekarang. Ada Pak, hilang dalam seminggu. Rekonstruksinya gimana? Yang dilawan Ustadz pakai doa tadi, Allahumma ikfinihim bima syi'ta. Yang terjadi, ustadznya di luar, samponya itu doa tadi Pak, jangan salah. Hafal nggak doa tadi? Udah hafal? Wah, itu doa tadi tuh. Wa makaru, si pemuda itu mati, raja itu senang. Yang terjadi, semua orang beriman kepada Allah Pak. Marahlah si raja ini, tidak boleh beriman pada saya, Tuhan di sini. Karena saking marahnya, maka dia bikin parit, masukin kayu bakar semuanya ke situ. Orang yang mengaku Allah sebagai Tuhannya dibakar hidup-hidup, semuanya dibakar, tidak disisakan. Kamu Tuhan kamu siapa? Saya atau Tuhan si pemuda tadi? Tuhan pemuda, bakar, semuanya dibakar orang yang hadir. Maka disebutkan dengan qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud. Api yang menyala-nyala semua orang yang beriman. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-azizil hamid. Lanjutin jangan. Ini masih panjang ini, jam 8 selesai. Lanjutin ya. Ini saya masih buat berdiri, masih buat. Dan si salah satu ibu-ibu dengan seorang bayi yang masih kecil, baru 2 bulan, 3 bulan. Si ibu itu ragu, apakah saya masuk ke dalam api mati, lalu nanti orang yang beriman akan habis, atau saya lari menyelamatkan bayi ini biar ada orang yang tersisa beriman kepada Allah. Ajib, tiba-tiba bayi ini bisa berbicara. Dia bayi keempat dalam sejarah di dunia ini yang bisa berbicara. Apa dia berbicara? Isbiri ya ummah fa innaki 'alal haq. Wahai ibuku, bersabarlah, kau benar beriman kepada Allah. Ayo kita masuk aja ke dalam api. Akhirnya ibu itu tanpa ragu dengan bicara si bayi ini, masuklah ke dalam api. Habislah semua orang pada waktu itu. Ini bayi yang keempat yang bisa berbicara. Bayi kedua yang bisa berbicara siapa? Nabi Isa alaihissalam. Bayi ketiga, yang penting bukan bayi ibu, bukan. Bayi ketiga itu bayi di zaman Bani Israel dalam kisah Juraij. Juraij ahli ibadah, ke masjid melulu, dipanggil ibunya lagi sholat, dipanggil ibunya marah. Akhirnya si ibunya ngomong keceplosan, ya Allah, cobalah si Juraij ini dengan pelacur. Makanya ibu-ibu ngomong sama anak jangan sembarangan, suka dikabulkan. Dasar anak goblok beneran. Dasar anak sialan beneran. Mampus lu, mampus beneran. Ibu-ibu kalau ngomong hati-hati sama anak.
Ibu kenal dengan Imam Sudes? Kenal? Kapan kenalannya? Ya. Nih Imam Sudes ini waktu kecil nakal banget. Lagi kondangan Bu, sama Imam Sudes kecil itu semuanya dikasih pasir, padang pasir, banyak pasir. Masakannya garam. Sekondangan kagak ada yang makan. Nakalnya naudzubillah. Si ibunya soleha banget, nggak marah, nggak ngomong macem-macem. Dia malah ngomongnya apa? Ya Allah, jadikanlah sudah sini Imam Masjidil Haram. Jadi, makanya semarah-marahnya ibu kepada anaknya jangan ngomong sembarangan. Anak gue, ya emang anak lu, mana siapa? Senakal-nakalnya anak ngegambarin bapaknya. Betul Pak? Lah emang anak siapa? Anak lu, ya udah nakal terima aja, doain yang baik jadi baik anak itu. Ini si Jurej oleh ibunya didoain begitu, dan benar saja datanglah pelacur ke masjid menggoda Jurej. Istiqomah. Hari pertama istiqomah, kedua istiqomah, ketiga istiqomah, keempat istiqomah. Ikatan suami istri takut ketika di rumah itu. Kalau lagi di luar mah bebas. Lagi di rumah mah iya Bu. Iya Bu, lagi di luar. Makanya Bu, kalau punya suami pakai kopea, tak bakal naik di luar, aman dia. Jurej ini digoda oleh pelacur. Pelacur tidak mempan, dia imannya udah bagus, tiba-tiba suka ada anak muda, anak gembala yang suka ada di pinggir musola Jurej. Tidak kalah akal, si pelacur ini akhirnya berbuat zina dengan si penggembala itu, lahirlah seorang anak. Diberitakanlah ini anak si Jurej. Maka musolanya dihancurkan. Masyarakat pada marah, kamu ahli ibadah tapi ternyata melacur. Jurej tidak terima. Panggil anak itu, bayinya bawa ke sini. Suruh dia bersaksi. Dia masih bayi Jurej. Bayi, berbicaralah kamu. Siapa ayah kamu? Maka bayi itu berbicara, ayah saya adalah pengembala kambing yang suka menginap di situ. Selamatlah Jurej, dibangun lagi musola, bangun lagi masjid bagus. Ini masjid kalau mau bagus lagi nih ke Jurej. Bagus lah, dibangun lagi jadi 3 tingkat ke atas. Nah ini jamaahnya banyak, kagak cukup, bangun lagi kan. Bayi yang keempat, bayi yang lagi disusui oleh ibunya. Pas lagi disusui, ada orang ganteng lewat. Ganteng, bersih, pakai jas, pakai jubah putih. Bukan Pak, bukan. Akhirnya si ibu itu berdoa, ya Allah, jadikanlah anak saya seperti orang tadi yang lewat ganteng gagah. Si bayinya ngomong, kagak mau gua. Lah ibunya kaget, lah lu kok ngomong lagi nenen? Gak mau kayak si bapak tadi. Lah kenapa lu kagak mau? Dia orang jahat, ganteng tapi jahat. Boleh dia pakai jas, pakai dasi, tapi dia jahat. Betul? Ini kadang-kadang kita lihat Raffi Ahmad udah kegeeran. Anak gue pengen seperti Raffi Ahmad. Berdoa sama Allah belum tentu dia baik. Begitu Rafael Alun jadi kasus, Mario Dandi kasus, ternyata Rafael Alun berkolaborasi cuci uang dengan artis namanya R. Siapa R? Lah bukan Ranan, saya mah Anan. Saya Anan bukan Ranan, yang bersih bukan Anan, bukan R. Nggak tahu siapa itu, nggak bakalan terungkit, nggak bakalan disebutin, karena orang yang dilindungi oleh kekuasaan tidak akan diganggu. Betul? Lewatlah ibu-ibu yang sederhana, kata si ibu tadi yang disuin anaknya, ya Allah jangan jadikan anak saya kayak orang sederhana itu. Orang kalau lihat sederhana kan kagak mau. Kita aja di sini ada politisi yang bilang jangan sampai anak saya nikah sama tukang bakso. Betul? Orang sederhana. Nah belum tentu tukang baksonya ahli tahajud. Ibu jangan lihat tukang baksonya. Kalau dia punya 10 cabang bakso, ya kayaan dia daripada kita. Betul Pak?
Lah jangan sampai kayak ibu itu, kata si bayinya ngomong lagi, gua mau kayak dia. Lah kenapa begitu? Dia mah orang soleha, ahli ibadah, ahli tahajud. Nah makanya kita jangan sampai tertipu oleh mabahir, oleh yang kelihatan sama kita. Bu, halo, kuotanya masih banyak? Lanjut. Ini baru setengah pembahasan. Setengah lagi belum, serius saya serius ini. Setengah lagi belum, lanjut jangan. Atau buat minggu depan. Oh sini, kesimpulan ini, kesimpulannya, lihat kesimpulan. Yang bisa membaca rahasia Al-Quran, orang-orang yang bisa bahasa Arab dan membaca tafsir, betul? Yang bisa membaca realitas politik adalah politisi, betul? Boleh saja realitas politik kehidupan kita seperti ini, tapi rahasia dibaliknya siapa yang tahu? Hasil survei membuktikan A, B, C, D, C, si ini nomor satu, si ini nomor satu, si ini nomor satu. Pokoknya dia akan menang. Saya bertanya, survei itu memotret realitas atau menciptakan realitas? Menciptakan realitas, menciptakan opini di survei. Kenapa? Survei tidak gratis. Saya pernah dulu kerja di Center for Middle East Studies tentang Palestina. Saya ingin tahu orang Indonesia itu perhatian kepada Palestinanya sejauh apa. Pergilah saya ke lembaga survei. Kata lembaga survei, Pak, untuk survei tingkat provinsi DKI biayanya 700 juta. Untuk survei tingkat nasional sampel di atas ribuan itu biayanya 2 miliar. Ketika lembaga survei mengadakan survei Ana Nurdin, calon presiden nomor 1, itu kira-kira yang bayarin Ana Nurdin ke lembaga survei itu si Anan atau Ustadz Rudian? Nah, si Anan yang mau nyalon, betul nggak? Mungkin kalau lembaga survei ngeluarin duit 2 miliar ikhlas lillahi ta'ala. Maka lembaga survei itu ingin menciptakan realitas baru. Karena orang Indonesia itu biasanya suka yang rame-rame. Ramenya kemana? Arahnya kemana? Betul? Maka diberita, karena saya masih ingat dulu ketika Ahok dengan Anies dalam Pilkada DKI, itu Ahok dalam sehari muncul di berita online bisa puluhan kali. Ahok lagi jalan, Ahok lagi tidur, Ahok lagi belanja, Ahok lagi batuk, Ahok gitu. Jadi berita semuanya. Nah kan semua orang kan baca, semuanya muncul di mana-mana. Maka muncullah tokoh baru. Hasil survei Ahok yang menang, hasil pilkada Anies yang menang. Betul Pak? Turki kejadian terbaru. Erdogan kalah. Hasil survei semua Eropa Erdogan kalah. Semua Eropa hasil survei kalah Erdogan. Hasil pemilu berarti orang udah smart, udah cerdas. Ada satu negara yang sangat pintar di dunia. Dalam sebuah seminar internasional, ada seorang pemakal yang mengatakan, do you know who is the best country in the world in regarding to the election result? Apa itu? Ini sekali lah ceramah pakai bahasa Inggris gitu, biar kerenan. Look, in Zimbabwe, the result of the election will be announced within 30 days. Paham kagak ini? Ini lama-lama saya ceramah pakai bahasa Inggris aja dah. Biar belajar. Jadi katanya ada satu negara yang paling hebat di dunia tentang pemilu. Zimbabwe di Afrika itu atau di Sudan, hasil pemilu diumumkan 30 hari setelah pemilu. Karena mereka perlu kumpulin jauh gitu kan. Amerika negara yang modern itu ketahuan 1 hari setelah pemilu.
Tapi ada satu negara yang paling hebat, sebelum pemilu pemenangnya udah ketahuan. Jadi siapa yang hebat? Indonesia. Kita hebat. Sebelum pemilu kita udah tahu siapa yang menang. KPU bubarkan, jadilah LSI sebagai KPU. Lembaga survei aja yang jadi. Orang dia udah tahu siapa yang menang. Hebat Indonesia. Pemilu belum, kita udah tahu siapa calon presiden yang menang. Horas bah. Saya orang Binjai, bangga sama Indonesia. Maksudnya Bintara Jaya. Hebat Indonesia ini. Itu. Cuma tadi pertanyaannya adalah, survei tidak memotret realitas, tapi menciptakan. Pak, boleh saja semuanya lengkap, jalan-jalan dibangun baru, jalan siapa? Tol yang punya MBZ. MBZ siapa? MBZ itu Muhammad bin Zaid. Siapa Muhammad bin Zaid? Amir Uni Emirat Arab. Berarti tiap kita naik MBZ itu kita naik tolnya Uni Emirat Arab, bukan tol lu. Kereta cepat bukan punya kita. Indosat bukan punya kita. Dijual. Boleh saja Pak, satu orang korupsi 8 triliun, realitasnya beritanya seperti itu. Tapi di belakangnya, apakah hanya satu orang 8 triliun, rakus banget lu? Betul? Pasti ada yang lain, cuman kita nggak tahu karena kita bukan politisi. Saya sekarang sering bolak-balik ke Subang. Kenal sama beberapa pejabat di Subang, tahulah bagaimana kepala dinas bermain, tahulah para kontraktor bagaimana bermain, sikut-sikutannya seperti apa. Itu level kabupaten, bagaimana level nasional. Jadi yang tahu masalah yang sesungguhnya, kadang-kadang realitas ingin diciptakan seperti tadi kasus Sampo. Tembak, polisi ditembak sama dia, gitu kan ya. Tapi dia ingin menciptakan realitas baru. Oh, dia ingin raping, dia ingin memperkosa ininya. Dia tembak menembak dengan yang ahli jago menembak. Yang ditembaknya orang Batak. Kalau yang ditembaknya polisi orang Bandung mah sawios. Tos takdir. Asal di Pasian Satriliun, bio. Kalau orang Bandung kan begitu Pak, orang Sunda kan pada tawadu, orang mati takdir. Bahasa sekarang mah qadarullah, udah nggak apa-apa. Kalau yang ditembaknya orang Bandung, orang Cirebon, orang Subang ditembak kayak begitu, nyantai baik. 6 orang EP ditembak, ada yang melawan. Udah kagak ngoceh, udah takdir, baca doa tadi, Allahumma ikfinihim bima syita. Nggak ada yang berani ngelawan Sampo, apalagi sabun. Ada ya, cuman ini kena batunya, yang ditembaknya orang, pengacaranya ngoceh ya. Ngoceh, sesama Batak saya tidak terima ini, Sampo macam-macam ini. Ya kita sikat aja, sikat lah. Maka jadilah realitas yang sesungguhnya. Kalau tidak ada pengacara Batak itu, otak kita akan dicuci bahwa memang si Eliezer ini yang salah. Betul Pak? Ada perlawanan, realitas sesungguhnya terbuka. Jadi pelajarannya apa kita dari tadi ngoceh ini? Nggak ada apa-apa, nggak ada pelajaran apa-apa. Yang jelas kalau mau ngaji Quran, kalau mau tahu artinya, jangan otodidak. Ini kesimpulannya. Jangan otodidak, harus belajar sama ahlinya. Takut salah takut salah arti.
Jadi itu kesimpulannya, yang lain-lain jangan dianggap tadi macam-macam aja ya. Agar rahmatullah, itu yang kita sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita semangat belajar Al-Quran, semangat belajar tafsir, semangat belajar ngaji kitab kuning, kitab putih, kitab hijau, kita kaji semuanya. Sehingga ilmu agama kita akan naik dengan bagus. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dhurina maulana Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafar wal musyrikin. Allahumma ansur man nasrul islam wal muslimin wa akhdhur man khadal al islam wal muslimin. Allahumma layyin qulubal kafirin wal zalimin wal hasidin wal syakin wal baghin wal kafirin wal nasara wal syu'iyyin. Allahumma layyin qulubahum wa arjulahum wa aydihim wa niyyatahum wa aqlil adadahum wa farriq jam'ahum wa na'udzu bika min syururihim wa na'udzu bika min syururihim wa na'udzu bika min syururihim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Indonesia, Jakarta. Silakan. Forkomas takbir. Al-Munir takbir.